Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 9 November 2020. Hari ini adalah pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Dikisahkan demikian. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu-lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memang kita baik memahami kenapa Tuhan Yesus melakukan tindakan seperti itu di halaman bait Allah kepada para pedagang-pedagang dan penukar uang di situ. Kenapa Yesus melakukan hal itu? Karena demikian, kasihan juga orang-orang yang mau berdoa di bait Allah. Ada yang datang dari dalam negeri, ada yang datang dari luar negeri, katakanlah demikian. Ringkasnya, terjadi monopoli di sana. Terjadi manipulasi juga di sana. Begini, kalau ada orang yang mau mempersembahkan binatang, entah itu lembu, kambing domba, atau merpati, atau uang persembahan, mereka tidak boleh membawa dari luar. Mereka harus membeli barang-barang persembahan itu di tempat itu di halaman bait Allah. Kalau mereka butuh lembu, atau butuh kambing, domba, atau butuh merpati, atau butuh uang untuk persembahan, mereka harus membeli dan menukar uang di situ. Akibatnya apa? Karena mereka tidak boleh membawa dari luar. Harganya jadi berlipat-lipat. Burung merpati katakanlah yang harga semestinya 20.000, katakanlah 20.000, karena harus membeli di halaman bait Allah itu, harus membeli di tempat itu, bisa saja merpati itu harganya bisa 50.000, 60.000, 100.000. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah mereka yang mau berdoa mempersembahkan kurban di bait Allah. Itu baru merpati, belum kambing, belum domba, belum lembu yang harganya bisa berkali lipat itu. Menyusahkan orang yang mau berdoa di situ. Uang persembahan atau kolekte katakanlah, itu harus uang setempat itu yang berlaku di bait Allah, bait suci itu. Kalau uang dari luar nggak laku, dan dia tidak boleh katakanlah ke money changer di luar bait Allah, dan harus menukar uang di situ. Jadinya bagaimana? Ya jadinya lebih mahal. Ya sekali lagi menyusahkan. Dan Tuhan Yesus melihat di sini terjadi kecurangan, di sini terjadi monopoli yang tidak baik, yang tidak sehat, yang merugikan orang-orang yang mau berdoa ke bait Allah. Maka Tuhan Yesus marah itu. Jadi marahnya itu ada alasan, karena mereka melakukan kejahatan, kecurangan, keserakahan, padahal itu semua di bait Allah. Bayangkan itu, di halaman bait Allah, di pekarangan bait Allah, di dalam katakanlah ruang bait Allah, bukan ruang utama, tapi satu kompleks, di kompleks bait Allah itu, mereka melakukan seperti itu. Terjadi penindasan, terjadi kecurangan, terjadi keserakahan, terjadi monopoli kepada orang-orang yang mau berdoa di bait Allah. Maka Tuhan Yesus membuat cambuk, mengusir para pedagang,
Barang-barang dagangan itu dihambur-hamburkan, dalam arti dibuang-buang ke tanah itu ya. Meja-meja ditebalikan oleh Tuhan Yesus. Karena ada kejahatan, ada monopoli, ada keserakahan di situ. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini tepat. Dia mau membersihkan, mau menyucikan bait Allah dari keserakahan manusia, dari kejahatan manusia, dari monopoli manusia, dari penindasan yang dilakukan di bait Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang kemudian bisa kita renungkan di sini, mencermati, merenungkan bacaan Injil hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mau mengatakan demikian. Ada kalanya dalam hidup ini, kita sebagai manusia benar-benar tidak bisa lepas dari dosa. Artinya apa? Kita mudah menindas orang lain, bersikap kasar kepada orang lain, menganggap rendah orang lain. Itu mungkin suatu kesalahan, suatu dosa yang sulit kita hapus, kita singkirkan dalam diri kita, atau dosa-dosa yang lain, atau kesalahan-kesalahan yang lain yang kerap kali terus menerus kita ulang, kita lakukan sehingga kita itu terpenjara oleh dosa itu, terpenjara oleh kesalahan itu. Kita nggak bisa melepaskan diri dari kejahatan itu. Maka dari itu kita butuh siapa? Tuhan Yesus. Perkenankan Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita, masuk ke dalam diri Anda, ke dalam diri kita, untuk membersihkan itu yang jelek-jelek itu, yang jahat-jahat itu dibersihkan. Mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus sendiri, dan kita mempersilahkan, membuka hati kita, membuka diri kita, supaya Tuhan Yesus datang dan membersihkan itu yang jelek-jelek, yang jahat dalam diri kita. Sehingga akhirnya diri kita menjadi bersih, menjadi lebih layak di hadapan Allah. Hati kita ini menjadi tempat yang layak, di mana Tuhan bertahta di dalam hati kita, di dalam diri kita. Ada kalanya ya kita rajin berdoa, kita rajin ekaristi, tapi kok masih ada itu ya noda-noda dosa yang melekat erat di dalam hati, di dalam diri kita, yang rasa-rasanya kok susah kita singkirkan. Untuk menyingkirkan korupsi, susahnya luar biasa dalam hati kita, dalam diri kita. Untuk mengusir semangat, keinginan nyeleweng dalam diri kita, kok rasanya susah terjadi. Kita lebih senang, katakanlah, mohon maaf, nyeleweng daripada setia kepada suami, kepada istri. Nah, itu kita mohon Tuhan itu membersihkan diri kita itu. Tuhan Yesus datanglah, bersihkanlah hati saya, bersihkanlah diri saya dari segala dosa yang mengganggu ini, agar kita layak di hadapan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita sungguh terbuka akan kehadiran Tuhan dalam hati, dalam diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, biarlah kita buka hati kita, silakan Tuhan Yesus datang ke dalam hati saya, ke dalam diri kita, dalam diriku ini, bersihkanlah. Engkau punya kuasa, Tuhan Yesus, untuk membuat cambuk dan mengusir kejahatan, kedagingan yang merongrong saya, merongrong kita, mengganggu kita dalam berelasi dengan Allah dan berelasi dengan sesama. Semoga Tuhan sungguh hadir dalam hidup, dalam hati kita, menguatkan, membantu kita. Tuhan memberkati kita semua dengan kasih, damai, sukacitanya. Amin.